Jadi sampean ning Surabaya kono duwe kenalan, Mas. Dan duwe tinggal ning pasar kan. Dadi lek turu ning ndi ngono ki? Ya ning pasar. Pasar Semut. Pasar Semut. Terus lek pas neng Jakarta ngono kae? Dan Jakarta stasiun yang terakhir apa? Ayo aku nggak tahu Jakarta. Wah Jakarta terakhir wah. Untuk tempat tinggal turune Gerbang. ya ning gerbong kereta ngono ya. Terus untuk masalah mam ngono Kadang jaluk bakul ning dalan. Tak pas di duwe tuku. Lan duwe jaluk. jadi ya Kang. Bisa. Arek grendo heeh. Ngono wes. Gereja nang omah itu. Oke teman-teman ini saya kebetulan pergi ke rumahnya Mas Wasis. Kang Wasis. Kang Wasis. Dia dari grup Senyum dua Senyum pada dua. yatim piatu Tulungagung. dapat yatim piatu Tulungagung dan kebetulan pas saya kesini itu ada yang bernamanya Mas Agus. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan ngobrol-ngobrol sendiri sama Mas Agus di dalam rumahnya Kang Wasis ya. Jadi tanah kelahirannya sendiri nggak ingat Mas ya? Nggak ingat. Terus selama ini kehidupannya neng di Mas neng. Maksudnya panggone tempat tinggal sampean. Lagi pindah-pindah. Kadang di Surabaya, kadang di Malang, kadang di Banyuwangi, kadang di Ponorogo. Terus dari kecil Mas Agus memang nggak tahu, minta maaf aja orang tuanya sampean nggak tahu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Gembos teman-teman. Apa kabar? Gue harap teman-teman selalu berkeadaan baik-baik dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kebetulan saya lagi di Ngunut Tulungagung dan ke rumahnya Kang Wasis dari grup Senyum duafa dan yatim piatu. Senyum duafa dan yatim piatu Tulungagung. Dan kebetulan atau di rumah Kang Wasis ini ada salah satu orang terlantar ya teman-teman yang bernama Mas Sujianto. Mas Agus Sujianto. Ya Mas Wasis gimana kronologinya itu kok sampai ke sini Mas? Kronologinya begini. Saya depankan sini ya teman-teman ya biar kelihatan ini. Wis toh jalan. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kang Wasis dari grup Senyum Dua Pada Yatim Piatu Tulungagung yang biasanya saya mengemban amanah dari orang-orang yang belajar baik dan orang-orang yang belajar ikhlas. Oke. Tanggal 25 itu posisinya saya itu pagi-pagi ya Mas Agus ya. Saat itu saya lagi sedang mau start kerja di pinggir jalan dan kemudian saya bertemu dengan Mas Agus lagi jalan kaki. Jalan kaki. Terus saat itu sampean kan pernah saya tanya. Saya tanya, "Mas, tujuannya sama kene ngendi, dari mana?" Kemudian sampean jawab piye? Dari Ponorogo kalau tujuan Bali, Banyuwangi. Dari Ponorogo kembali jalan kaki. Jalan kaki. Jadi sampean menemukan Mas Agus sih sudah di mana Mas? Di sini. Posisinya di Desa Purworejo. Saat itu saya lagi sedang mau bekerja dan melihat Mas Agus lagi membawa tas di belakang ya Mas ya, gawe jaket. Zaman itu sampean dari Ponorogo jalan kaki Mas? Jalan kaki. Atau pernah naik bis? Enggak pernah. Langsung jalan kaki dari Ponorogo. Berapa hari Mas? 5 hari. 5 hari dari Ponorogo. 5 hari berarti tanggal 20 itu sampean posisinya masih di Ponorogo. Terus sampai Purworejo Ngunut tanggal 20
2005. Posisinya sampean dari Ponorogo jalan kaki bila malam sampean lek bengi ngono ki sampean turune nek Ada yang ngalas kuburan, ada yang kuburan. neng kuburan. Lah nyapa sampean kok ora turun neng masjid, neng langgar itu kenapa? Kan sepengetahuan saya di apa ya Jawa ya. Di Jawa itu masjid atau langgar itu dipersilahkan selagi tidak mengganggu atau merusak fasilitas masjid. Nyapa Mas, kenapa kok gak tidur di musola atau sampean dulu pernah ada trauma atau pernah apa kejadian yang tidak mengenakan nenggone sampean? Ya masalahnya ada, masalahnya ya memang pada terbatas dari Norno apa lakoni apa selas negara aku Dipandang sebelah mata ini minta maaf sebetulnya ya, ini bukan mengorek informasi yang tidak baik ya kan. Terus ngene sik. Gitu. Oke Mas, Mas Kang Mas. Dalam keadaan sampean menjumpai Mas Agus di jalan nih, posisi wis rapi ngene apa ya? Enggak, Mas. Pertama, bila orang awam atau masyarakat umum melihat dia itu seperti orang gila. Ini minta maaf Mas Agus ya. Rambutnya dawa. Ya rambutnya agak dawa ya Mas. Agak panjang, terus kukunya panjang, terus minta maaf. Mungkin karena nggak mandi, baunya itu sudah Ampune ra enak karena satu dia itu saya tanya 5 hari loh nggak mandi ya. Maka dari itu bila orang awam melihat dia itu seperti orang gila atau odgj, dan saya selagi saya itu ya mengemban amanah dari orang-orang yang belajar baik, bila ada odgj atau apapun itu selalu saya tanya entah dimanapun berada, dan saya terketuk. Mas Agus pas liwat nyangklong tas tak tekoni, Mas sampean sopo ngendi, mau kemana, sudah makan apa belum? Alhamdulillah Mas Agus lek nyauri wis kayak wong normal. Sejatinya Mas Agus itu normal. Neng wong lek gak ngerti dikira nek darani odgj. Kayak Mas Agus sendiri aslinya kelahiran mana Mas? dan Sumatera. Sumatera bagian Seingatnya sampean mana? Sumatera mana? Mas Agus sudah lupa kelahiran mana, di mana ya teman-teman ya. Terus dari minta maaf Mas ya, dari segi orang tua Mas Agus sendiri masih ada atau enggak? Maaf ini bukan mengingatkan. Jadi Mas Agus sendiri sudah nggak teringat, dia orang tuanya sudah nggak mengurusi, mungkin istilahnya itu dari kecil memang kehidupannya di jalanan Mas ya. Terbuang di jalanan. ya kan? Terbuang. Terus dulu itu pernah loh saya tanya, ya alhamdulillah saat ini sudah hampir 2 minggu loh ya. 2 minggu Mas. 2 minggu Mas di sini ya. Di sini. Alhamdulillah setelah ikut saya ajari untuk bekerja. Alhamdulillah. Terus sebelumnya saya memang sudah tanya atau live di Facebook saya atau grup Senyum Dua pada Yatim Piatu Tulungagung. Awal mulanya Mas Agus dari kecil, ya kan? Seingatnya Mas Agus umur 9 tahun, Mas Agus belum ini bisa. pernah sampean upload ke Facebook Mas ya? Pernah Di Senyum Dua pada Yatim Piatu Tulungagung fanspage. mungkin waktu itu aku ribut sewibuk yang ke Blitar itu Iya, ya, itu mungkin Pak Pak. Depokan itu ya. Mungkin Pak Bos karena sibuk aktivitas di Blitar mungkin kan nggak tahu. Tidak anu. Gitu. Terus saya mengorek informasi Mas Agus itu seingatnya umur 9 tahun ya. 9 tahun itu kehidupannya sebelum 9 tahun di mana? Di pasar. Di pasar itu yang mengurusi sampan itu siapa? Anak pang. Jadi sampean diurusi sama anak-anak PAN itu ya. Oke teman-teman, sebelum atau sesudah 9 tahun tadi, dulu waktu Mas Agus usianya sekitar 9 tahunan, dulu katanya itu kehidupannya itu di pasar-pasar dan diurusi oleh anak-anak pang teman-teman. Anak pang yang tato-tatoan itu Mas ya.
Oh, kadang patung kadang orang. Oh ya ya, pokoknya ya anak-anak pang itu ya. Jadi Mas Agus ini diurusi oleh anak-anak pang. Maaf, anak pang. Nah, saya selalu berpikir kalau anak-anak pang itu tatoan. Ya, karena saya selalu ketemunya anak pang itu tatoan. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting hati kalian jos gandos nih. Oke, setelah saya tahu, yang saya ketahui atau saya mengorek cerita yang diurusi anak pang, sepengetahuan saya anak pang itu pernah mengajari apa sama sampean? Ya belajar pertama ya belajar ngamen. Pernah ngamen sampean? Ngamen baru sekolah belajar rimo, terus sekolah sabar, terus sekolah rimo, terus sekolah seadanya. Sabar rimo untuk kehidupan sehari-hari Mas ya. Karena satu yang saya ketahui, walaupun saya menganggap iya ya, orang itu melihat dari luarnya, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam orang itu nggak tahu. Sejatinya anak pak itu baik. Yang penting apa? Nggak nyalain mudah-mudah loh Mas ya. Wis mau pengen sampean kecili, terus akhirnya diajari ora oleh, bawa tangan itu apa Mas? Nyolong. Berarti kan bagus Pak. Iya iya. Iya kan? Mengajari Mas Agus supaya bisa mungkin untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, ya kan? Jangan sampai suka mencuri. Nggih, tak undure teman-teman ya gen rada adok. Terus Gambarku gen ketok kaya YouTuber nek Jawa kuwi. Oke, terus mari ngono ngajari harus nerimo Mas. Nerimo walaupun keadaan semakin lama, kehidupan di dunia ini semakin berat, Mas Agus selalu berusaha nerimo. Oke Mas, sampean kok dijumpai Mas Wasis di jalan, ketemu Mas Wasis di jalan, terus tujuan sampean dari Ponorogo ke timur, maksudnya melakukan ngetan kan timur, sama tujuannya yang biasa ini? Arep ini Mau kemana? Paling balik di Surabaya. mau kembali ke Surabaya. Mau ke Surabaya atau ke Bali? Bali. Terus sampai tujuan Bali itu kepinginannya sama apa? Serong. Ya berubah nasib lah. Jadi kerja ya. Ingin merubah nasib. Sir kerja, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih kepada salah satu grup anak pang telah Iya, anak pang. mengajari Mas Agus Sujianto untuk Sabar nerimo di kehidupan sehari-hari. dan tanpa pamrih Tanpa pamrih. ngopeni Mas Agus di waktu usia 9 tahunan ya Mas ya. Saya ini usia sampean sendiri ya. 31. Berarti di jalanan wis suwi Mas ya, suwi banget Mas. Terus sepengetahuan saya sebelumnya kan saya sudah memberi informasi, Mas Agus itu pernah sampai ke Jakarta. Ke Jakarta naik apa Mas? Jalan kaki. Jadi zaman selama ini kemana-mana selalu jalan kaki. Melaku wae. Jalan. Gengko sanene sampean iki seorang musafir kok anake wong sugih apa piye to lakon-lakon urip apa piye mlaku wae ora sampe engko anak kiai apa piye sing tidak menunjukkan identitas ngono enggak ya. Ya, Soalnya kan kadang kita kadang nggak tahu Mas, dari luarannya orang penampilannya gini, ternyata dia sebenarnya orang gini. Lakon. Suatu saat belum udas, ternyata Mas Agus berjaya di bidang ini. enggak, terus satu lagi kemarin sempat saya tanya, Mas Agus itu mempunyai KTP loh. Loh, duit KTP Mas? KTP nih? Iku prosesnya gimana sampai kok duit KTP? Apalagi KTP itu agung. Kuwi prosesnya kelawane dicetuk ibu-ibu apa namanya? Ibu-ibu sampai pas ngamen di Tulungagung. Perapatan ini. Ayo matur. Oh, Jepun. Jadi sama ditemui pas ngamen, ketemu ibu-ibu yang rapatan air mancur jebol. Terus kemudian ditekoni. Terus kalau
Semangat loro ya, daerah itu. Ini waktu itu usia berapa Mas? Paling umur 16. 16 tahun. Jadi Mas Agus itu sekitar umur 16 tahun pernah ngamen di Tulungagung dan nggak sengaja ketemu ibu-ibu ono. Ya terus akhirnya dipek ngono gitu. Yo nang di Pak Anak. Dipek anak. Tipe anak. Terus akhirnya saiki posisi ibu-ibu sampean iki piye? Saiki yo ijek ya. Masih ada. Masih ada. Sampean yo selalu ngendangi rono. Yo sasi atau sasi. Wis sak sapa lah. Sak isone Terus? sampean. Lek terus yo sami lah. Jadi lek ngendangi ibu angkat yo nyangoni ngono. Nyangoni rono. Oleh hasil yo mulang ngono. Ya Allah, matur. Gue second burung lo nyaman ya. Iya. Ya Allah, matur sembah nuwun, terima kasih kepada salah satu seorang hamba Gusti yang telah menolong Mas Agus Sujianto dan telah membuatkan kartu identitas Pak. Ya angkat. Terima kasih. KTP sampean desane apa Mas? Bang Man. Bangunan Gedung Waru ya. Rande Pasar Senggol. Untuk saat ini KTP-nya memang saya serahkan kepada salah satu RT. Oh KTP ini sama Iya. serahkan ke RT ya. Karena untuk menginap di salah satu daerah, saya harus meminta izin kan? Iya kan? Oh iya benar. Meminta izin pada RT bahwasannya saya bila ada apa-apa saya tanggung jawab. Kemudian ya KTP ini kita hapus dulu, ya kan? Karena orang tua. Teman-teman ini masalah KTP lagi ini. Kayak kisahnya pesulap merah dan yang punya padepokan Noda Sejati sana juga yang diomongkan netizen kan masalah KTP. Ini Mas Agus ini Kang Pasir juga ngomongi masalah KTP. Ya terus ya mungkin karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada salah satu grup anak pang Pak ya. Anak Bang ya, Anak anak pang Bang. terima kasih telah mendidik Mas Agus sampai saat inilah kena sudah memberi ilmu keseharian supaya tidak mencuri, supaya harus menerima ujian Gusti di dunia ini, ya kan? Terima Oke kasih. Mas Wasis, ini untuk kelanjutannya Mas Agus sih iya Mas Sorano di sini Oke, untuk melanjutkan perjalanan Mas Agus Untuk- atau di sini terus atau gimana dia Mas rencananya Mas? aku karena mana sing warna omah ini. Oke. Iya. Untuk saat ini memang alhamdulillah saya masih ada pekerjaan dan saya harus mempunyai teman ya kan. Ya alhamdulillah Mas Agus sih rezekinya rezekiku ya teko. Ya alhamdulillah kurang lebih 2 minggu itu ikut saya dan saya ajari bekerja entah itu konstruksi ataupun pengelasan dan alhamdulillah dibantu Mas Agus nih ternyata Mas Agus itu bisa semua. Bangunan bisa. Bisa, bantu semen loh bisa. Ngelas. Untuk ngelas saat ini belum karena Belum. ngelas itu karena membutuhkan proses yang lama kan. Telepon motong-motong. Alhamdulillah sudah bisa walaupun sedikit ya. Untuk mungkin kedepannya insya Allah Mas Agus ini kemarin sudah saya beri mungkin sedikit rezeki karena Mas Agus sudah bekerja sama sudah saya bayar gaji ya kan. Ya. Itu untuk kehidupannya mungkin nanti bila saya nggak ada bekerja insya Allah saya akan mencarikan pekerjaan dan juga ada tempat untuk berlindung untuk bertidur entah itu di mana saya belum tahu. Mungkin keinginannya Mas Agus ini satu ingin merubah nasib sejatinya. Semoga-moga oleh pekerjaan yang Semoga enak, bagus, terus terus nasibnya malah api, bisa berubah dan yo selayaknya yo koyo kocok-kocok Iya. punya tempat tinggal yang tetap ya dan ojo lali rabi duwe anak, duwe omah ya kan. juga Sergone dunia salah siji lho ya ngono Pak. Nggih. Swargane dunia. Duwe bojo, duwe anak, duwe omah, swargane Swarga ya. Oke teman-teman, itulah sedikit kisah cerita dari Mas Agus dan Mas Agus sendiri. Karena kita nggak pakai itu mic yang bisa mengeraskan suara, akhirnya suara Mas Agus nggak cukup kuat. Jadi pertanyaan itu dijawab Mas Agus itu mungkin teman-teman itu kurang mendengarnya. Jadi kita perjelaskan dan Mas Wasis juga
berjelaskan. Jadi kehidupan Mas Agus ini kalau kita dengar-dengar memang lagi dari kecil nggak tahu orang tuanya, hidup di jalanan, pokoknya katanya itu dari Jakarta ke Jawa Timur itu jalan kaki saja. Dan ditemukan Mas Wasis itu dari Ponorogo ke Tulungagung juga jalan kaki seperti itu teman-teman. Pokoknya teman-teman yang posisinya saat ini, apapun posisi keadaan teman-teman saat ini, ya disyukuri saja karena masih banyak kehidupan atau orang-orang lain yang mungkin masih di bawah kita teman-teman. Seperti saya ini juga yo kasarannya ngomong yo YouTuber pemula, terus pekerjaan saya juga tukang ngarit, juga petani, juga buruh kasar, buruh bangunan dan lain-lain. Pokoknya yang paling penting itu dalam kehidupan kita itu bersyukur ya Allah. Bersyukur teman-teman ya. Sampai ngomong saya kestontol. Oke, satu lagi saya ingin mungkin isoku cuma ngomong. Iya. Sejatinya menungso sesuk-sesuk mben ora ngerti lho Pak. Ya sejatinya manusia itu besok itu kehidupan kita itu nggak ada yang tahu ya. Maka dari itu bila mana panjenengan kula Pak Gembos kalian Mas Agus yen diwenehi rezeki, yen diwenehi pangkat derajat karo sing kuwasa aja lali karo wong sing sanjang. Cuman gitu. Iya. Gitu aja. Pesan terakhir yang selalu Mas ucapkan, sak bejo-bejone deh. Sak bejo-bejane wong kang lali sing luwih bejo wong kang eling lan waktu. Mulane kuwi wong Jawa aja ngasih ilang jawane. Ya itu. Yang paling penting semangat terus Mas Agus ya. Semangat dan akhirnya sampai penghujungnya juga video saya kali ini tentang Mas Agus ya teman-teman. Pokoknya salam sehat selalu, salam sukses selalu. Pokoknya kita harus selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.